Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ella Susanti dan teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hak Asasi Manusia. Makalah ini disusun oleh 1. Alifian Dermawan dengan NIM 20213240 dan saya sendiri dengan NIM dan saya sendiri Sesi Amelia dengan NIM 2021-3-2012. Materi pertama yaitu sejarah HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantungan. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain negara lah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil politik yang berkenan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik atau seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Materi kedua yaitu HAM di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh hati, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah ikut serta bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan HAM. Di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan HAM. Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang di mana untuk merasa sadar bersama-sama memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Organisasi-organisasi yang dibangun memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan cara berbeda, namun pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama. Indonesia dapat menjadi manusia yang seutuhnya karena hak kemanusiaannya terpenuhi. Sebagai contoh, Budi Utomo memperjuangkan hak masyarakat dan kemanusiaan seperti petisi-petisi dan surat yang disampaikan kepada kolonial Belanda waktu itu. Kemudian ada Sarekat Islam yang berusaha memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan menghilangkan diskriminasi secara nasional, secara rasial. Oke, saya di sini akan melanjutkan materi yang tadi dibacakan oleh Mbak Seza Amalia. Landasan hukum HAM. 1. Pertama, Pancasila terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. UUD Republik Indonesia 1945 pasal 23, 27, 27 sampai 34 dan bab 10A pasal 28A sampai C. Yang ketiga, Tap MPR Republik Indonesia nomor 2 MPR garing 1993 tentang GPHN. Keempat, Tap MPR Republik Indonesia nomor 17 garing MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1998. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang terakhir, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 129 tahun 1998.
Pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik diselenggarakan maupun tidak disengaja. Termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum dan yang adil dan benar. Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia. 1. Pembentukan komisi HAM. Pembentukan komisi HAM. Lembaga ini bertugas untuk meneliti, memberikan penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Seluruh masyarakat yang merasa hak asasinya dilanggar diperkenankan untuk melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Wewenang Komnas HAM yakni 1. Melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM. 2. Melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap penyelenggaraan HAM. 3. Melakukan pengajian dan penelitian tentang HAM. 4. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang kelima, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah. Yang kedua, upaya yang dilakukan pemerintah. Yang kedua adalah pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan suatu alat untuk dapat menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Upaya pemerintah yang ketiga adalah pembentukan pengadilan HAM, yakni pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi dasar dalam penegakan. Dalam pelaksanaannya terdapat pula kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk Kak Alevian Dermawan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. 1. Kurangnya kesadaran setiap warga negara untuk saling menghormati hak asasi warga negara yang lain, seperti mulai dari tata tertib, etika, bahkan melanggar moral yang telah berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Ajaran serta keyakinan dalam beragama belum dapat diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat yang sesungguhnya, sehingga lebih banyak orang yang ingin dihormati tetapi sedikit yang mau menghormati. 3. Tidak berjalannya konsep good governance dan corporate governance, kurang sosialisasi tentang pentingnya memahami hak asasi manusia, dan rendahnya perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat saat ini. Baik, kami kira materi tersebut sudah cukup. Selanjutnya untuk tanya jawab akan kami lakukan di WhatsApp group. Silahkan untuk menyiapkan pertanyaan lalu didiskusikan di grup WhatsApp. Kami kelompok 10 pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.